Halo, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Saya dengan Tika. Ketemu lagi kita. Hai. Episode kali ini Halo. kayak kita lebih seru nih. Semoga lebih seru lagi dari yang kemarin-kemarin ya. Hari ini kita ada temen nih. Kita ngajakin temen buat ikutan ngobrol kita di episode ini. Dia temen udah lama ya. Temen lama banget dari zaman sekolah. Teman-teman nih dari zaman sekolah. Oh iya, siapa dia? Perkenalkan dulu dong teman kita ini siapa? Siapa di situ? Halo. Siapa nih? Sama Bobby di sini ya. Sama Bobby di sini. Halo Bobby. Bersama. Jadi ini Bobby, teman kita sekolah ya, satu sekolah di Bali, di Soferdi dulu. Tapi jelasnya sih Bobby ini satu angkatan sama Mega. Iya nggak Bob? Sama Mega. Ya teman-teman main Mega dan teman-teman lainnya itulah. Banyak ceritanya pasti ya, anak-anak Soferdi kan. Iya. Terakhir aku tuh ketemu sama Bobby udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu, tahun lalu kali ya Bob ya? Ya udah tahun lalu ya, nggak kerasa ya. Iya, udah lama banget sama Bobby, gitu. Di rumah gua nggak sih itu terakhir? Ya di tempat lu kita ya ngapain aja ketemu rumpi kita masak itu ya makan bersama. Iya. Jadi namanya kesibukan Bobby ini apa nih sekarang nih? Sekarang kesibukannya masih ya di tato ya. Oh ya, for your information ya, Bobby ini seorang artis tato. Jadi gitu. dia dari dulu sampai sekarang tato gitu. Yang mau tato boleh nanti ya terakhir ya, dikasih alamatnya ya terakhir ya. Bisa ada tuh alamatnya nanti ya. Udah berapa lama Bobby itu mulai tato Bob? Ceritain dong ke kita awal-awalnya tuh kok bisa jadi artis tato tuh gimana sih? Awalnya tuh nato itu setelah bom Bali 2 ya. Tahun berapa ya itu? 2002 nggak sih tuh? Cukup lama ya. 2000 berapa sih? Itu dulu nyambil kerja di restoran. Sambil kerja di restoran sambil nato di rumah. Awalnya sih main-main ke teman ya, ke teman, liatin dia nato kok asik gitu. Kebetulan aku juga suka gambar dari kecil kan. Terus ya belajar dah sendiri di rumah, beli alat-alatnya, belajar sendiri. Iya, kalau bisa dibilang Bobby otodidak nggak sih? Hebat nggak sih? Biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh skill-skill yang otodidak itu justru lebih kalah dari orang-orang yang belajar secara sekolah gitu loh maksudnya. Iya, teori kayak gitu. Punya natural skill. Iya. Iya gitu. Berarti udah lama ya Bobby ini nato ya. Kamu awalnya nato pada diri sendiri atau nato orang atau gimana? Tato diri sendiri dong. Nato orang ya, belajar nato orang dulu. Hasilnya tuh dulu tuh masih sembrautan gitulah. Kasihan banget orangnya tuh berarti. Iya. Makanya. Jadi tempat eksperimen ya. Enggak sembraut banget sih, masih. Tapi masih di bawah kata sempurna bagi Bobby mungkin. Iya, karena masih awal-awal ya. Ya, semua itu kan perlu proses. Ya benar. Perlu belajar. Aku penasaran deh kalau nato tuh berapa lama sih itunya sembuhnya, kan suka tuh ada yang habis tato tuh merah berapa 2 minggu, ada yang berapa, itu kalau mungkin itu teknik kali ya, teknik yang nato kali ya, atau gimana? Tergantung teknik juga ya, tukang tato ini bagaimana dan kondisi kulit si konsumen. Apakah dia sensitif? Ya, apa dia sensitif atau punya ada alergi atau gimana. Dan kedalaman jarum itu kita harus tahu. Terutama kulit-kulit ya orang-orang bule itu loh. Itu lebih tipis apa lebih tebal? Iya, apalagi di kaki itu
lebih tipis. Kalau salah sedikit kedalaman itu tintanya bisa nyebar dia gitu loh di dalam. Wah, berisiko juga ya. Berarti Bobby juga harus ngelihat tekstur kulit ya sebelum mulai itu, jadi kayak harus dilihat semuanya, alergi segala macamnya dipersiapkan ya Bob ya. Ya harus tahu. Iya. Orang tato itu harus tahu bagaimana kondisi kulit dari si pasien, apakah kulitnya tebal atau kulitnya tipis. Nah itu tuh guys, jadi kayak aku juga baru dengar ya hal ini, walaupun banyak punya temen tukang tato, tapi kayak gini nih baru dengar nih bahwa nggak asal ujuk-ujuk datang gitu nggak sih, duduk terus mau tato ini bang gitu kan. Kayaknya kita juga harus aware yang punya bubur ayam. Harus apa ya, kayak konsultasi dulu ya. Iya betul. Iya. Kan biasanya berapa lama sih tuh, misalnya kemerah tuh paling lama berapa lama orang? 2 minggu apanya? gitu merah. Normalnya sembuhnya. Tergantung besar kecilnya. Selama ini saya setiap pengerjaan itu sembuhnya paling lama 3 harian lah, udah mulai dong. Ya kering. Udah mulai kering, hari keempat kelima udah mulai ngelupas itu. Ini juga tergantung sama si pemilik tato ya, bagaimana dia merawat tatonya. Ada perawatan. Ada perawatan ya. Jangan nanti semuanya diserahkan pada tukang tatonya gitu. Iya. Pemilik tato juga harus jaga care sama tatonya. Benar ya. Tapi gimana sih, kan image orang bertato tuh kan kita tahu lah ya, image orang bertato tuh adalah orang-orang yang pencinta kebebasan gitu. Nah, itu tuh benar. Begitu nggak sih yang kamu temui itu orang yang nato begitu? Pernah nggak ada orang yang kayaknya dia kamu nggak kepikir dia bakal minta tato, tiba-tiba minta tato gitu, pernah nggak? Justru banyak yang kalem-kalem loh sekarang yang dengerin. Gue dong. Iya, baru nyindir. Sadar orang yang berpikiran luas, open minded itu seni, bukan seni, betul ya, setuju sih, kriminal, lebih ke seni. Kriminal. Iya. Tapi masih ada juga orang yang fanatik atau primitif gitulah. Melihat itu bagian dari kriminal apa ya? Image-nya jelek gitulah. Image-nya jadi jelek, kayak misalnya bandel kriminal kayak gitu kan orangnya. Gimana orang melihat berarti ya dengan tato itu ya. Tapi sepanjang kita tinggal di Bali, anak pulau gini, siapa sih yang nggak tahu tato? Orang jauh-jauh aja, orang luar aja ke sini liburan, mau nato kan? Buat tato. Nah, Bob, kalau untuk tintanya sendiri itu Bobby punya punya sendiri dengan memilih kualitasnya, atau sama semuanya para pentato itu make kayak gitu loh? Sekarang udah ini ya, zaman udah modern, udah canggih, apa-apa gampang kita dapetin. Kalau dulu ya masih susah itu. Semua tinta itu impor ya, dari luar ya. Oh gitu. Ada yang produksi tinta di Indonesia setahu saya. Wah, bisa prospek itu Bob. Iya nggak? Ilmunya belum nyampe sana. Belum nyampe, iya. Bikin tinta sendiri. Oh, jadi import ya? Iya, import itu semua. Karena kan udah banyak supplier, ada di Denpasar, ada di mana-mana ada. Iya, Jakarta, pastilah. Surabaya, udah banyak supplier. Oh iya. Bob, aku mau nanya dong. Kamu kan udah lebih dari 10 tahun lah ya pengalaman tato ini pasti lah ya. Itu ada nggak bagian tubuh mana yang harus kamu tato yang menurutmu itu agak susah, atau aduh, nah ini nih bagian yang menantang di bagian tubuh? Banyak. Apakah di punggung, di lengan, di kaki, atau daerah yang tit gitu? Kasih tahu aja Bob. Menurut saya yang paling susah itu nato di bagian perut sama pinggang. Padahal kan cewek-cewek biasa seneng tuh kalau di pinggang sama perut. Karena kan kulit, kalau napas kan kulitnya tuh naik turun. Kadang benar. Gerak ya. Iya, apalagi kalau mereka lagi nervous kan tarik napasnya tuh agak lumayan ngegas. Cepat-cepat. Jadinya medianya tuh naik turun. Oh iya benar guys, ya. Udah gitu kasih apa tatonya rumit lagi ya. Iya, tatonya rumit.
Pengalamannya Bobby aku yakin karena 10 tahun itu pasti macam-macam ya. Maksudnya pengalaman tempat-tempat tato yang mungkin menurut kita lebih gila tato di daerah situ kayak gitu kan. Pasti Bobby punya kan. Maksudnya nah saat ada perempuan, ini langsung aja ya guys. Ada perempuan yang pengen tato di daerah-daerah intim mereka gitu. Sensitif, apakah Bobby bersedia seprofesional itu bisa menjaga konsentrasi nggak waktu bisa mentato kira-kira ayo lo jujur lo dijawabnya harus tetap profesional. Ya nanti kalau urusan yang itu kan tapi pernah ya Bob ya belakangan ya pernah di Miss V juga pernah di serius kalau untuk yang laki-laki di pantatnya. Kayaknya lebih nggak fokus ke yang laki-laki ya. Jadi iya karena itu ya. Sesama jenis sih guys. Iya. Wah seru banget ya, benar seru banget sih ini. Itu yang kamu tato kamu suruh minum dulu nggak Bob biar tenang? Enggak. Justru alkohol itu memperburuk kondisi suhu tubuh. Kulit. Oke. Dan ya nanti kalau minum alkohol, mengkonsumsi alkohol atau begadang sebelumnya itu tidak baik buat tato. Gitu. Jadi kayak pelajaran juga ya. Banyak ya ternyata ya nggak segampang itu mau pergi jadi kalau gitu ya. Jadi kalau mau tato nih, emang niat mau tato nih besok sadar. Begadang, jangan harus ada itu ya. Minum alkohol. Jangan minum alkohol. Oke, soalnya kan banyak tuh cerita kalau orang misalnya tato lagi mabok tato loh kok tato gitu itu malah sebenarnya nggak baik ya. Iya nggak baik itu nggak bagus. Padahal dulu kita dengernya gitu ya. Taunya kita gitu. Ya dulu kan ya orang-orang kan kalau mau tatuan mabuk dulu. Mabuk, darah kita jadi panas. Proses pengerjaan tato. Darah banyak yang keluar gitu. Oh my god. Malah ya pembuluh darahnya itu ya, laju darahnya ya. Kerjanya juga susah, masukin tintanya susah. Mending ya biasa-biasa aja. Normal masih dalam keadaan normal kita sehat gitu loh. Justru fit harus Iya ya, jadi kayak aduh kalau ngulik tato ini bener-bener kayak seru nggak sih? Jadi kayak iya sih. Kita dapat ilmu baru loh. Ilmu baru cuma sekedar tato. Iya, aku rasa sih pasti semua pendengar juga sudah tahu banyak tentang tato. Pasti mungkin ada yang punya tato banyak gitu kan. Tapi kan kadang ada hal-hal yang untuk urusan tinta, alergi, bagaimana kita menjaga suhu tubuh, kan ketebalan ketipisan kulit itu ternyata dipikirkan juga gitu. Benar. Nah, sekedar gambar aja jadi. Benar. Oh iya, apa namanya? Gimana Hil? Tadi kayak lu mau nanya kayak kalau tato itu ada apanya? Oh iya, tato yang itu loh gambarnya apa? Emang ada alirannya ya? Ada aliran khusus. Bener. Motif ya? Banyak. Oh banyak sih. Spesialis apa gitu? Spesialis wajah apa atau spesialis? Nah, Bobby sendiri ambil spesialis apa? Kalau saya kebetulan harus bisa semuanya ya. Iya, lebih bagus itu sih. Karena customer kita kan dari berbagai mancanegara, dari Jepang, mayoritas Australia. Mayoritas Australia. Makanya tuh ada yang minta realis, ada yang minta old school, new school, color, black gray, Maori. Wah, Maori itu yang kayak yang kayak garis tebal. Itu yang kayak garis-garis gitu loh, kayak pattern pola-pola. Pernah salah nato nggak? Salah nato? Oh pernah saya salah nato. Itu bikin tulisan di tangan ya. Dan untuk pasang stensilnya tuh pun kita harus hati-hati ya. Pas posisi tangannya lurus, tangannya turun itu supaya dia nggak bengkok gitu loh. Jadi di saat posisi tubuh kita bergerak itu tato kelihatan seperti apa gitu ya maksudnya? Iya. Jadi itu harus diperkirakan gitu ya. Ya nggak bisa kali ini gimana? Benar. Nah itu salah gini.
Terus gimana dong mengantasi membetulkan itulah gitu. Membetulkannya nggak bisa ya. Terus ngaku aja salah. Kalau salah spelling nggak pernah ya. Kalau bikin tato tulisan tuh salah spelling nggak pernah. Harus kita double check. Apalagi kita pakai bahasa Inggris gitu ya. Harus kita double check. Dan kalau bahasa kan banyak orang bikin tato tulisan kaligrafi. Oke. Arab gitu. Cina, iya. Kita pastiin aja sama merekanya ini sudah benar belum artinya. Kalau masih Latin masih kita bisa ya. Latin itu masih bisa kita iniin gitu. Tetap profesional dan hati-hati. Ya, kuncinya itu kayaknya. Karena ini kulit orang loh. Ya, selamanya soalnya. Iya. Siapa ini maksudnya kan pasti ada tato artis yang ini kayaknya aku ini deh mengidolakannya. Bobby ada nggak? Ada. Kalau di Bali saya sendiri idolanya Bli Ibud ya, Nyoman Ibud. Di mana? Balinesia tato. Oh itu udah senior pasti ya? Dia maksudnya di daerah mana itu? Daerah Kuta ya. Kuta sekitar sini. Dekat Hadrop ya. Pengalamannya lebih jago. Iya. Kalau yang di luar? Kalau di luar masih seputaran Indonesia aja ya. Indonesia aja. Bang Jepo. Wah, Bang Jepo ini di mana nih? Di Jakarta ya. Sering nato ke Belanda juga. Wah, keren nih. Karyanya saya suka. Pasti Bobby bisa sih seperti mereka itu ya guys ya. Amin. Pasti bisa lah, apalagi udah beberapa tahun ini kan. Terus kan kalau misalnya lagi mentato gitu tuh emang harus menyiapkan diri kayak nggak boleh banyak pikiran, hatinya harus tenang. Jadi baru bisa nih untuk mulai mentato orang. Itu butuh kayak ritual gitu nggak? Kayak emang nggak boleh diganggu aku kayak gitu. Enggak sih. Nggak perlu. Biasa aja ya, jadi langsung aja orang minta tato kayak gitu, ya Bobby langsung aja jalanin ya. Kalian datang bawa duit yang banyak. Oh, itu wajib ya. Lagi Anything you want. Make tattoo, yes, of course. Yang penting sih kayaknya Bobby kopi ya setahu gue. Gitu. Kayaknya pengantarnya kayak ya harus gitulah ya. Iya. Harus ada dong. Ya, kayak gitu. kopi sama rokok itu memang pasangan yang itu ritualnya sebenarnya. Sajennya. Iya, benar-benar. Oh ya, Mas Bobby, ini dong mau nanya juga nih, kalau kan Indonesia juga banyak kayak suku-suku yang memakai tato kayak Dayak, terus mana ya suku mana lagi ya ada kayak gitu. Mas Bobby ini enggak nah kayak gitu Mentawai itu menurut Mas Bobby gimana? Itu kan tradisional banget gitu maksudnya. Apakah Mas Bobby pernah mempelajarinya atau gimana? Kalau tradisional Dayak Mentawai jujur ya nggak pernah ya. Dan mereka sistem tekniknya beda. Mereka pakai hand tapping. Oh, hand tapping. Hand tapping berarti kayak apa ya? Yang ditutuk-tutuk gitu nggak sih? Kayak jarum. Kalau di Jepang kan ada tebori namanya kalau di Jepang. Tebori itu apa? Itu udah sama hand tapping. Jadi dia nggak pakai ya? Pakai mesin. Wow. Pakai mesin. Dan tintanya juga kayak tinta alami gitu nggak sih? Kalau setahu saya yang di Jepang mereka khusus punya itu tintanya kayak, untuk hand tapping itu. Kayak digosok-gosok kayak kohl gitu loh, hitam-hitam gitu. Digosok, dicampur air. Baru diketokin tuh di itu. Baru itu dipakai. Gila itu. Gue bayangin aja dengan berapa lama nahannya keringat dingin ya? Iyalah, karena kalau pakai mesin beda ya. Cepat kan. Durasi waktu lebih cepat. Pengerjaannya lebih cepat ya. Karena kita juga customer kita banyak dari Australia kan. Kita stay di sini 1 minggu, kita last day-nya tuh mereka bikin tato. Tato biasanya. Harus misalnya setengah lengan itu harus selesai 5 jam, minimal 5 jam. Ya itu kalau bayangin aja kalau pakai hand tapping. Nangis beneran udah mati rasa. Itu udah makanya. Mungkin ada nilai magisnya kali ya kalau kayak gitu ya. Iya, karena suku-suku itu pakai doa kali ya. Iya. Pola tatonya itu pun ada artinya gitu. Iya pastinya gitu. Dari mereka yang tahu gitu. Iya. Iya benar-benar. Oke guys, jadi seru banget ya kalau untuk ngomongin tato ini panjang lebar. Tapi Bobby nggak cuma tato loh dunianya, gitu loh. Oh ya. Apa nih?
Iya, jadi Bobby Dunia lelaki kah? dunia apa nih ya? Dua dunia. Bobby itu ada selain tato yang dia mungkin sehari-hari dunianya dia itu gitu. Ada dunia magic. Ada dunia spiritual. Spiritualnya. Ada dunia spiritualnya yang kita juga mau kulik nih, Bob ya. Kita juga pengen tahu, kita juga pengen belajar nih bagaimana sih dunia seperti itu dan bagaimana kamu menjalani itu. Nah, dengar-dengar Bobby melik ya? Iya, saya melik dari lahir ya. Melik itu apa tuh? Melik itu ada tanda-tanda khusus di tubuh. Oh iya. Itu semua dari lahir. Kalau saya adanya meliknya saya itu ada di lidah. Apa tandanya? Lidah saya loreng. Maksudnya? Sebagian lidah apa keseluruhannya? Sebagian ya. Bagian bawah dan samping-samping kanan kirinya itu loreng. Ada di itu namanya, kalau yang di lidah namanya orang Bali bilang melik durga ya. Jadi tanda itu apa namanya ya, mengisyaratkan tugasnya yang melik ini ya, atau gimana itu? Yang saya tahu, yang saya dengar itu kalau yang kita ngomongin satu dulu ya di lidah. Yang di lidah. Melik durga itu secara otomatis di umur 40 tahun ke atas orang itu yang punya melik durga itu bisa ngeliat gitu. Iya. Sorry, ngeliat ini artinya dia berubah menjadi Lea. Lea itu apa dulu? Jadi orang biar tahu Lea itu apa dulu. Ilmu ya, ilmu kebatinan di Bali ya. Ada yang white magic, ada yang black magic. Oke, jadi itu adalah ilmu kebatinan. Mas Bobby, saya potong. Maksudnya di lidah tuh kayak ada garis hitam gitu kah atau gimana? Atau bercak-bercak atau gimana? Bercak-bercak dia ya, bercak-bercak hitam. Di lidah? Iya. Dan itu pun ya sekarang tergantung kitanya yang mau dibawa arahnya kemana gitu. Kita mau ke kanan atau mau ke kiri gitu. Yang saya dengar kalau belajar ilmu apapun itu bisa cepat masuknya gitu loh. Dengan melik ini ya? Iya. Oh iya. Pengalamannya gimana Mas? Taunya bahwa ini nih meliknya. Aku tahu bahwa aku melik tuh apa? Pengalaman apa yang tahu? Oh, kamu bisa apa dikasih orang tua atau gimana gitu? Ini dari lahir ya, udah keturunan dari lahir. Dulu biasa sih lihat makhluk kasat mata. Iya. Oh, dari kecil sudah biasa lihat gitu. Ngobrol, berkomunikasi. Jadi kira itu teman lagi. Kayak nggak sadar gitu loh. Berkomunikasi gitu kah? Atau gimana, cuma lihat? Berkomunikasi atau lihat aja? Lihat ya. Kalau komunikasi jarang ya. Nggak mau lah. Ya kalau mereka mau komunikasi, kenapa tidak gitu loh. Tapi selama ini nggak pernah mulai komunikasi ya, cuma dilihatin gitu. Lihat-lihatan aja ya. Pandang-pandangan guys, pandang-pandangan romantis. Bahwa dia itu eksis ada di sana gitu loh. Seperti apa sih yang kamu lihat? Anak-anak kecil gitu lari-larian. Waktu kecil nih atau udah besar gini? Udah besar sih, udah besar. Oh, oke. Waktu masih kecil apa? Waktu masih kecil inget nggak apa? Lihat apa? Kecil udah nggak ingat ya. Dulu sih katanya kata orang tua saya sering dipakai sarana orang belajar black magic ya. Hah? Terus gimana itu efeknya tuh? Jadi tubuhmu dipakai orang, dipakai orang sebagai sarana. Sarana untuk mereka mau nyoba ilmunya anak ini. Karena kamu mempunyai gift itu kali, jadi orang itu udah ngeliat gitu kan. Ya bener ya Bob. Berarti kayak kebal gitu ya. Kalau misalnya mental berarti
beneran ini anak ada Gimana, emang ada gimana, keturunannya apa gimana tuh? Bukan, Kita bukan. tuh, Gimana? kita tuh yang disakitin gitu loh dengan ilmunya dia. Nah, berefek apa enggak Oh. kayak gitu? Ya, malamnya tuh nangis ngamuk. Kok jadi Gimana? percobaan? Ya kayak kelinci percobaan gitu iya, Iya, ya. iya. Jadi percobaan. Hmm. Tapi syukurnya sampai detik ini Bobi sehat ya Bob ya, nggak Amin. pernah. Sehat. Pernah nggak mengalami hal Nah, sakitan baru-baru gitu? ini kaki Kenapa? kiri saya, kaki kiri nggak bangun pagi, kaki kiri nak rasa apa? Kebas gitu. Karena? Ya kebas nginjak. Karena ada sesuatu yang diinjak entah di mana. Oh, gitu. Jadi nggak salah permisi injek. kayaknya ya. Kamu Iya, yang injek atau yang nggak kelihatan nginjek? aku yang nginjak. Nggak, dia yang Ke injek. injek Oh. gitu, biasa Itulah kan. yang, Ya kayak kita mungkin kena paku di mana itu kan jelas paku tuh Iya. kita lihat terus luka terus kita bisa obatin. Masalahnya yang Bobi injek ini Bobi aja Nggak nggak lihat. Jadi gua nginjek apa ya? Dia juga nggak tahu gitu loh guys. Nah, itu bisa nyembuhin sendiri nggak? Apa tetap minta bantuan orang lain? Perlu bantuan orang lain ya. Iya. Kalau nyembuhin sendiri belum bisa. Bisa ya. Ya, Kamu bisa menyembuhkan orang nggak? Dulu pernah ada yang datang ke rumah ya. Masih Masih ada hubungan saudara sih. Dia bilang pengen datang ke rumah. Aku mau berobat, dia bilang. Oke. Dia kan kerja di kapal pesiar. Dia pas medical check up itu didiagnosa positif hepatitis. Oh. Iya, oke. Apa C? Terus nggak bisa naik dong. Nggak bisa berangkat kan? Bisa berangkat dong karena itu. Terus dia datang ke rumah, dia bawa banten, namanya banten Pajati. Iya. Sama kelapa gading, kelapa hijau, kelapa yang kuning Yang kecil. kuning, yang kecil. Ya, saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Ayo kita mohon sama-sama. Berdoa sama-sama. Ya saya ajak dia sembahyang. Nah, terus aku bilang mau merenung sebentar, siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Yang kelihatan ya rumahnya dia di kampung sama emaknya. Sama ibunya? Sama ibunya. Kenapa? Kamu bisa lihat gitu atau? Dia dapat bayangan mungkin dapat ya. Gambarannya seperti itu. Nah, PR-nya itu mengartikan maksud dari itu ya. Kita yang mengartikan. Gitu. Kayak layar TV gitu loh. Iya. Ini kelihatan sama ibunya gitu. Gini ceritanya tuh dia tuh nggak tahu ada tetangganya tuh nggak tahu dia kerja di kapal pesiar. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ibunya ini suka ngobrol ke tetangga-tetangga, ada yang nggak suka. Show up. Iya. Membanggakan anaknya. Ya biasalah itu ya begitu. Cuma mungkin ada tetangga yang suka dengar. Tetangganya itu masih ada hubungan saudara sama mereka. Terus dikirim. Akhirnya menyakiti. Iya. Terus menyembuhkannya gimana? Di Bali kita ada istilah melukat ya. Melukat, kayak membersihkan diri itu guys. Pakainya serananya yang kelapa yang tadi kita mohonkan sama beliau supaya dibersihkan, kalau ada yang negatif supaya dihilangkan. Dan saya kasih air tirta namanya ya. Air suci ya. Kita bersihin ke dia, terus suruh bersihin di tempat tinggalnya dia, sama saya kasih garam. Garam ini juga ada doanya garamnya apa biasa garam biasa aja. Kita mohonkan ke beliau aja ya. Garam yang kasar itu loh yang gede-gede. Garam krosok yang di pasar-pasar itu ya. Benar-benar. Itu ditaburin nanti di halaman. Nah, setelah semua itu ritual itu gimana tuh akhirnya? Setelah itu cek dokter lagi. Ya, medical check up lagi dia. Oke. Dia saya nggak tahu kalau dia medical check up lagi, saya bilang. Nggak ngasih tahu juga, maksudnya nggak harus medical check up, pokoknya berdoa aja gitu kan, ritualnya. Terus tiba-tiba dia udah di Eropa aja, udah nelpon aku hasilnya negatif. Berarti lolos. Ya ampun. Hal-hal kayak gini sih gimana ya? Percaya nggak percaya ada. Percaya tidak percaya, tapi ada gitu ya. Kalau pengalamannya yang lain-lain banyak sih. Banyak pasti ya. Ya dari rambut saya gimbal. Itu ada maksudnya itu ternyata.
Iya, Oke. mimpi-mimpi datang Jadi ke gini, tempat-tempat suci gitu. apa namanya? Ini kan dunia Bobby, mungkin dunia ini sebenarnya dunia yang sudah dia jalani sejak kecil sebenarnya kan, tanpa dia sadarin kan, karena kecil kan belum paham, belum apa gitu kan. Terus makin dewasa kok aku gini, terus akhirnya ya mengikuti apa petunjuk-petunjuk yang ada di dalam diri apa segala. Nah, lu nyaman nggak sih dengan kayak gini nih? Maksudnya lu nyaman nggak di dunia, anggap ya ini dunia lain ya, bukan dunia normal kita kan, dunia lain ini lu nyaman nggak? Dan menurut lu apakah ketenangan ini lu dapat dari sini apa gimana? Kalau dibilang nyaman, nggak nyaman. Nggak nyaman. Nggak nyaman malah. Mau Nggak nyaman dihilangin? sih. Gini ya, ini semua udah garis hidup kita. Oke, takdir kamu. Udah takdir ya, mau menghindar Nggak bisa. nggak bisa. Mau nggak mau ya harus dijalani. Jadi kamu lebih kayak udah deh aku jalanin. Menerima ya. Menerima. Ya. Harus dengan ikhlas loh. Betul. Ikhlas dengan ini gitu kan. Makin Bobby menolak, makin Bobby menolak, ada nggak kayak satu perlawanan juga, nggak tahu itu dari lingkungan di sekitar Bobby kayak dikasih tanda atau dari badan Bobby gitu? Oh, kalau saat dia menolak itu ya? Iya, di saat menolak, sebelum menerima dengan ikhlas nih kan pasti ada kan pasti ada pergolakan batin gitu kan. Banyak gini ya, banyak cobaan ya. Oh, cobaan hidup ya lumayan dibilang berat sih, tapi kalau jalaninya dengan ikhlas pasti bisa. Sangat terasa ringan. Iya. Tapi dari situ bisa nangkep ya, di saat penolakan itu terus bertubi-tubi dapat cobaan gitu kan. Tapi begitu ikhlas semuanya. Dari situ Bobby akhirnya ikhlas aja. Akhirnya ini sebuah takdir apa segala macam. Nah, semenjak ikhlas itu cobaan-cobaan yang kamu lalui itu berkurang atau sebenarnya nggak berkurang tapi kamu bisa jalanin lebih gitu. Santai aja jadinya. Yang mana tuh? Cobaannya ada. Cobaannya ada. Tetap ya. Tapi kita bisa lalui itu dengan ya dibilang udahlah ada jalannya gitu. Iya. Oke, paham. Aku mau nanya nih, kalian biasanya kalau ada yang bilang ketika orang menjadi lebih spiritualis gitu kan, biasanya tuh dia menemui sesuatu yang ada aja gitu, kayaknya dia kebentur sana kebentur sini dan hidupnya tuh di titik yang paling nggak enak dalam hidupnya, dan di situ kadang-kadang dia akhirnya menemukan spiritualitasnya. Pada Bobby juga begitu? Ada ya. Ya pernikahan saya gagal. Oke, itu salah satu cobaan yang kamu bilang tadi. Pernikahan gagal. Gagalnya itu bukan karena saya ya, karena dia yang benar itu. Tapi itu pernikahan itu titiknya ya. Salah satu titik terendah kalau dibilang ya cobaan itu. Iya. Karena saya punya cita-cita pengen nikah sekali seumur hidup. Iya. Oke. Ya. Jadi gini ya, Bobby pernah berumah tangga dan gagal gitu. Tapi kan sebenarnya gitu ya Bobby, kalau menurut aku nggak sangkut paut dengan apa yang kamu miliki, gift yang kamu miliki sekarang. Apa ada sih sangkut pautnya itu? Apa setiap kamu ketemu perempuan begitu apa gimana sih? Ada gini ya. Enggak kan, apa ada sangkut pautnya apa enggak nih? Iya. Ada. Ada. Keras banget sangkut pautnya. Oh justru guys. Saya ini punya istri yang nggak kelihatan. Oh, oke. Oh, jadi nggak boleh ada orang yang ada gitu. Jadi kayak gitu ya. Bener. Boleh sih, tapi yang harus ikhlas menerima saya dengan keadaan saya seperti ini. Oh, oke. Dan nanti itu bisa menyatu kok. Oh iya. Jadi kayaknya istri yang kemarin itu kayak diseleksi sama alam, sama semesta. Kalau ini sebenarnya bukan yang terbaik buat Bobby gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya terlihat ya bahwa dia bukan yang terbaik saat itu gitu kan. Iya.
gimana pun dia menyembunyikan semua rahasianya dia. Ada aja pasti ya. Ya. Berarti bukan Bobi yang memulai gitu loh guys. Pandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga kan. Nah justru itu kamu dijauhkan mungkin sama pendamping Bobi ini, beliau ini menjauhkan Bobi sih sebenarnya dari sakit hati yang berkepanjangan nantinya mungkin. Jadi duluan deh kamu di-cut, duluan kamu diberesin deh. Karena nggak bisa untuk mengimbangi ya. Dengar nggak? Cuma 8 bulan nikahnya. Oh iya. Oh serius? Tapi ada anak atau? Ada anak cowok satu. Ada anak ganteng banget anaknya. Juga punya ya? ini nggak? Ada juga. Oke, keturunannya ada. Ya. Loh, emang Bobi keturunannya dari siapa? Dari ibu, dari bapaknya? Dari keluarga bapak ya. Dari keluarga besar. Ya. Dari keluarga bapak gimana dulu waktu Bobi kecil kan bapak ngasih tahu atau udah tahu sendiri atau gimana? Bapak punya kelebihan juga gitu, punya six sense indra keenam juga kan? Sebenarnya dia itu sudah jadi pemangku ya, kalau di Bali namanya pemangku. Tapi dia nggak mau jalanin itu, dia menolak. Dia menolak. Turunnya ke Bobi. Gimana bilangnya? Kalau di rumah itu kita kan punya tempat pemujaan, itu kamar suci. Itu yang punya saya. Tapi karena saya belum siap, yang sementara yang jalaninya itu ya orang tua. Orang tua yang jalanin. Setelah untuk saat ini ya udah mulailah saya yang jalani semua. Kita bantenin sajennya, membanten. Tetek bengeknya lah pokoknya. Kasarnya gitu. Iya, jadi makin kesini makin tahun Bobi menjalani proses-proses spiritual itu nggak langsung set gitu loh istilahnya. Ngalamin juga naik turun hidupnya. Dia juga pernah menolak kok gitu loh. Dia juga menolak kok, nggak mau gitu mau ngelepasin itu, tapi cobaan yang diribetin lagi. Makin diribetin, cobaan-cobaan yang datang kok kacau gitu loh. Maksudnya kok dia tidak bisa menjalani sampai dengan titik mungkin ya di mana Bobi akhirnya ya sudah ikhlas, takdir, jalanin. Kalau agama gue bilang Bismillah gitulah ya. Pokoknya jadi gitu ya. Jadi lebih lebih menjalani ini dengan penuh syukur ya Bob ya. Betul. Segala sesuatu besar kecil itu harus disyukuri. Bersyukur kan? Balik lagi kan bersyukur. Kamu punya bayangan nggak sih ke depannya kamu akan mempergunakan kemampuanmu untuk apa gitu? Ada nggak bayangan gitu? Planning sih nggak ada ya. Planning nggak ada ya. Saya nggak tahu ke depannya itu nanti bagaimana. Karena semuanya saya serahin sama beliau. Dalam hidup ini. Benar. Cukup kita jalani hari-hari seperti biasa, ya jalani dengan tulus ikhlas, sembahyang, berdoa. Ya, jangan lupa Tuhannya ya, gitu. Benar. Oh, berarti mengalir ya tugas-tugas yang mau dikasih ke Bobi ini kayaknya mengalir gitu aja ya. Kalau dulu sih kata orang pintar, saya juga kebetulan punya guru spiritual, ada yang katanya jadi healer gitu loh, jadi penyembuh. Iya, penyembuh yang ngobatin ada orang sakit atau gimana. Nextnya gitu akan gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan itu kan semua positif ya, bisa menyembuhkan orang dengan cara berbeda. Yang itu kan semua balik lagi ke si penderita ini percaya nggak sih kamu bakal sembuh gitu kan, semua dari pikiran masing-masing. Ya kayak kalian kalau dengar podcast kali ini banyak cerita seru ya, maksudnya ini kan tentang spiritual, hal lain nih, spiritual. Mungkin ada beberapa mungkin yang nggak percaya pasti ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita nih yang tinggal di Bali, terutama sudah biasa mendengar ini tuh sebenarnya sudah biasa. Tapi pendengar kita akan luaskan ya, pasti akan didengar lain. Jadi masalah percaya atau tidak kita kembalikan ya guys sama betul. denger ya. Iya.
lupa ini ambil aja sisi-sisi baiknya ya. Iya. Kita jangan lupa ini semua juga opini kita ya, kita nggak maksud nyalain, kita nggak bermaksud benerin juga gitu. Ini berbagi kisah lah ya. Iya, seperti cerita kita kan, untuk berbagi kisah, cerita biasa Kita kan. cerita. Iya. Bobby, Iya, terima kasih banyak lo udah mau berbagi ke kita, udah banyak Iya. cerita ya. Terima kasih Nah, udah mau hadir. Siap. Bener. Mau support kita ya kali ini ya. Iya. Apa istilahnya apa? Mangku atau apa, Bobby? Mangku ya, mangku. Oke. Mangku muda, mangku ini, mangku keren. Mangku keren. Dipanggil itu jero gitu. Oke. Oke, iya. Jero mangku gitu. Ya, jero mangku, jero balian, Oke. jero dasaran, jero tapakan. Banyak ada tugasnya beda-beda. Oke, gitu. tugasnya beda-beda guys. Nah, Bobby berhubungan nggak dengan yang kemarin gimbal terus sekarang berubah dipotong itu tuh emang bagian ada syaratnya tugas atau dari Bobby sendiri udah gerah nih kayaknya dengan rambut ini? Oh, ini ya ada hubungannya ya gini. Dulu saya awalnya gimbal itu kan datang dari Nusa Penida, itu datang dari sembayang. Saya bangun habis keramas, rambut saya kan agak panjang. Emang gondrong. Dulu kan. Tahu gimbal ada sedikit. sesuatu. Ya, ukuran jari lah. Gitu sendiri. Ukuran jari awalnya kecil gitu. Kayak buntelan gitu loh. Buntelan. Iya. Seminggu itu udah gede dia sebelah kanannya. Oh, termasuk cepet ya. Ya, terus kan kirinya ini masih rambut biasa ya. Yeah. Saya mimpi saya lihat saya lagi tidur megang rambut yang sebelah kiri. Gimbal. Bangun paginya rambut saya udah gimbal sekepal tangan. Oh iya. Waduh. Jadi kayaknya Bobby ini banget ya, spiritualnya kenceng banget, maksudnya kuat banget dengan hal-hal yang begitu dekat. Lebih ke ini sih ya, maksudnya mungkin beliau mempercayakan gitu loh, mempercayakan Bobby mungkin bisa nantinya akan, karena kan kita nggak tahu masa aku bisa sih gitu nggak? Iya. Ya ternyata kamu dikasih emban, dikasih tanggung jawab, dikasih tugas Iya. ya di bumi ini ya, untuk Ya, lebih membantu manusia. Masih pendidikan gitu loh. Iya. Iya. Dulu awalnya cuma segenggam tangan gitu loh. Sekarang yang terakhir 8 tahun aku jalani itu rambutku udah sampai panjang sepantat. Dan panjang pantatnya itu gimbal kan? Gimbal semua. Terus akhirnya dipotong nggak sakit atau gimana? Udah waktunya apa gimana? Udah waktunya ya, dari beliau ada pewisik ke guru spiritual saya bahwa rambut saya itu udah boleh dipotong. Akhirnya itu namanya pejati sama upacara juga ya, berarti cuma potong rambut doang itu istilahnya. Harus ada nggak boleh sembarangan. Nyawa taruhan. Oh iya. Kalau salah-salah gitu. Kalau asal main potong itu ke Bobinya sendiri. Iya, entah sakit dan pokoknya nyawa taruhannya. Oke. Nggak boleh sembarangan. Dan pakai di Bali kita bilang caru ayam hitam. Itu ada ritualnya. Ya, motongnya di pinggir pantai. Dan rambutnya pun dilarung di pantai itu. Dilepas di pantai. Gitu. Jadi nggak ada maknanya ya. Semua ada maknanya, semua dikasih tahu cara-caranya, tinggal kamu ikutin gitu ya Bob ya. Jangan pernah dilawan ya Bob ya. Iya, jangan pernah lawan. Susah urusan sama yang nggak kelihatan. Wah, pasti. Benar. Ada lebih disentil kuat dari dikit yang udah kita. mental loh. Jangan macam-macam. Pas potongan pertama, ya. Itu ada putih itu keluar dari tubuh saya terbang ke atas. Rasa atau melihat? Melihat, saya lihat sendiri. Oh ya. Itu nggak ada yang lihat kali ya, cuma kamu saat itu. Iya, cuma saya yang lihat. Dan itu apa itu, Bu? Kayak perasaan kayak ada roh di dalam yang tinggal roh di lain rambut, gitu. Ada roh yang tinggal di rambut itu loh. Oh di rambut itu. Iya. Gue tuh dengerin cerita lo agak-agak merinding gitu sekali. Sekali merinding terus hilang lagi. Gitu. Ada mistisnya gimana? Ya. Iya, itulah
banyak sih pengalaman Pasti mistisnya. banyak ya, pasti banyak. Pasti banyak kalau kita ulik nih habis nih waktu kita nih. Ya Yang udah mungkin besar. segini dulu kali ya. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan episode berikutnya. Iya Boleh, benar-benar. boleh. Jadi apa ya case kayak gini ya Bobi rasakan ini kan mungkin banyak orang ngalamin gitu kan, mungkin banyak orang, dan di Bali kan kita ulang lagi ya ngomongnya, jadi kayak di Bali ini udah biasa melihat hal-hal seperti ini, Iya. biasa karena ini bagian dari kehidupan dari agama itu sendiri di pulau ini gitu Iya. kan. Terus siapa sih yang nggak tahu tanah Bali ini gitu kan, Iya. tanah Bali ini, makanya aku appreciate banget ya maksudnya dengan tinggal di sini itu bahwa setiap pagi apa ya bumi yang disembayangin, benar nggak? Iya, iya. Apa Iya. itu semua kan alam ya, jadi respect ke alam, benar nggak sih? Berterima kasih ke alam juga ya kayak gitu. kan? Kita menganggap Respect banget ya. Istilahnya itu hubungan antara manusia dengan Yes. manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan Yes. harus harmonis. Benar. Betul, Nah, betul. Amin. itu ya, itu poinnya ya, itu poinnya dari mungkin jelas ya Bob. Jadi menurut kamu nih apa sih saran kamu untuk orang-orang yang seperti kamu yang mungkin nggak semua orang belum siap ya untuk menjalani ini? Kamu punya nggak sedikit aja kata-kata buat mereka di sana bahwa it's fine, it's okay to be kayak kamu gitu loh? Punya nggak kamu? Ya, buat kalian-kalian yang sama ya mungkin. ya sama posisinya sama seperti saya, posisi milik ini, jangan takut. Yes. Semua nggak apa-apa, semua itu udah diatur sama Tuhan sesuai karma kita masing-masing. Iya, iya. Intinya kita yakin, hati kita harus tulus, bersih. Ya nakal-nakal dikit lah apa-apa. Duniawi, Manusia lebih jangan menyakiti orang kali ya kalau untuk nakal kali ya Bob ya. Semua ada batasannya. Ada batas. Oke. Aku boleh nanya satu lagi dong, minta pesannya ke kondisi bumi yang sekarang ini dengan manusianya, dengan keadaan ya kita tahu kan kondisi buminya sekarang seperti apa. Apa yang harus kita untuk kita nih kita ini kita harus bersikap bagaimana kayak gitu antar sesama manusia, apalagi dengan alam. Tetap kita harus menganggap alam ini kan ya gitu. Ya, kita tahu kan alam lagi bergejolak saat ini kan. Ya, benar. Ya Tetap hormat pada leluhur dan saling menghargai sesama dengan semua perbedaan yang ada di Nusantara ini. Iya benar, bagus banget. Jangan Amin. egois ya Bobby ya. Jangan egois. Iya. Kita harus saling menghormati antara kita harus bersyukur ya di Indonesia ini kita majemuk gitu loh. Ada banyak suku, ada banyak agama. Suku-suku itu ya Mas. Aliran macam-macam. Iya. Dan apa namanya kayak tato sendiri bukan kriminal ya guys, gitu loh. Benar nggak sih? Bukan dilihat dari karakter, bukan dilihat dari seperti itu, karena balik lagi karena deket nggak sih Bob? Sorry, pertanyaan lagi nih jadinya. Deket nggak sih dunia spiritual itu dengan tato itu sendiri, dekat nggak? Bisa berhubungan nggak? Connecting nggak mereka? Connecting, tergantung orangnya yang maunya. Misalnya tatonya mau dihidupin gitu. Bisa ya. Ada saja. Oh panjang lagi nih guys. Waduh, bisa nanti panjang. Waduh, kayaknya bisa berapa episode nih. Ini udah kayaknya 2 nih. Ini kita tutup dulu kali ya atau gimana? Iya guys. Iya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Bobby. Ya, makasih sama-sama. Sehat ya Bobby ya. Iya, jadi gini ya guys. Semoga ini semua hanya apa? Hanya obrolan kita aja, bukan opini kita. Kita nggak punya maksud untuk kita nggak punya maksud untuk menyalahkan atau membenarkan atau apapun, enggak sih, enggak ada. Percaya atau tidaknya kembali ke kalian ya guys. Yes. Terus mari melihat dengan hati, bercerita lewat rasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini dan kasih
sharingnya bisa sharingnya ke email kita di tuturancerita@gmail.com, bisa kasih ide untuk topik apa nih yang mau kita bahas juga kayak gitu. Jangan lupa sharing juga ke kerabat, ke semuanya, dari sosmed kita juga bisa dilihat gitu. Oke. Thank you very much. Thank you, Bobby. Sampai ketemu nanti the next